Kamu mungkin pernah punya pengalaman ada satu teman yang hampir tak bisa ditolerir. Setiap kumpul suasana jadi canggung, tak ada yang betah dan atmosfer jadi tak nyaman. Seperti dia ingin semua perhatian tertuju padanya dan dia selalu bersikap seolah sudah seharusnya ia berhak atas perhatian kamu dan semua orang di situ. Seolah memang demikianlah hukum alam semesta. Alam semesta di mana tugas kamu dan yang lainnya adalah menempatkan dia sebagai pusat pembicaraan, bahkan fokus dari semua partikel tubuh kamu dan yang lainnya. Kamu mungkin sudah pernah dengar soal kondisi ini yang disebut Narcissistic Personality Disorder. Kamu mungkin juga sudah sering mendengar ini didiskusikan. Tapi mungkin kamu belum sadar bahwa kamu adalah korban lebih sering dari yang kamu sadari. Korbannya tidak sedikit, bahkan korban jiwa. Pikiran manusia bisa jadi amat rapuh. Rapuh bukan karena menangis atau sedih, melainkan justru karena gagal mengenali perasaan itu. Akibatnya gagal pula mengenalinya dalam diri orang lain. Dalam kondisi ini, seseorang bisa kehilangan perangkat utama untuk membangun keterhubungan dengan orang lain. Perangkat itu adalah empati. Dan rusaknya kemampuan empati adalah salah satu dari 3 ciri pengidap narsisme. 2 lainnya adalah suka mengeksploitasi dan merasa berhak. Berhak atas apa yang dianggapnya benar untuk menjadi kebenaran bagi orang lain. Berhak atas apa yang disukainya harus disukai oleh orang lain. Berhak atas bagaimana caranya melihat sesuatu harus juga jadi bagaimana cara orang lain melihatnya. Baginya, dirinya adalah pusat dari alam semesta dan hanya dia yang tahu sesungguhnya. Hanya dirinya yang tahu bagaimana seharusnya. Sehingga saat seseorang berani melanggar apa yang baginya adalah kebenaran itu, menolak apa yang baginya adalah yang sesungguhnya atau seharusnya, maka orang itu harus dihukum. Dia harus menyesal dan harus dijadikan contoh agar tidak ada lagi yang seperti dia. Jadi kita tidak sedang membicarakan seseorang yang sekedar mencanggungkan pertemuan-pertemuan kita, atau yang postingan-postingan sosmednya mengganggu, menyebalkan, atau tidak pantas. Narsisis demikian mudah dikenali dan segera bisa dihindari. Maka tak ada cedera terjadi. Yang kita bicarakan adalah bentuk narsisme lain yang berbahaya dan bisa mencederai dan bahkan mematikan. Kita bicara tentang vulnerable narcissism, narsis yang rentan, malu-malu, atau diam-diam. Narsisme yang pura-pura, yang bersembunyi agar tampak seolah-olah tindakan moral, etikal atau normatif, atau mengatasnamakan kebaikan atau bahkan kasih sayang, di mana narsisme bisa bersembunyi dengan nyaman. Semua narsisis yang terbuka atau yang bersembunyi mencandu satu hal yang sama, yaitu merasa khusus. Dan sebagaimana kecanduan atas hal lainnya, seorang narsisis bisa melakukan apapun untuk memuaskan kebutuhannya untuk merasa khusus itu. Ia akan memanipulasi situasi atau kondisi, mengeksploitasi seseorang untuk dikorbankan demi merasa khusus. Korban bisa siapapun, mereka yang sudah terstigma dalam masyarakat seperti transpuan misalnya adalah contoh mangsa yang mudah. Dalam kasus ini, narsisme bersembunyi di balik kisah di mana sang narsis seolah dalam suatu misi suci untuk membantu masyarakat melenyapkan apa yang dianggapnya sampah. Dengan cara itu, dia memuaskan kebutuhan untuk menjadi khusus.
Lalu, di manakah kita berada dalam masalah ini? Melihat sang narsis menerima semua hujatan yang mungkin memang layak dia terima. Apakah kita sekedar menjadi bagian dari para penghujat? Atau kita membawa pikiran untuk menginterogasi diri sendiri? Apakah kita yakin kita bukan pengidap narsisme rentan? Pernahkah kita bersuka memposisikan diri sebagai si suci yang memaki orang lain yang kebetulan menjadi korban viral media sosial? Alih-alih mengukur diri sendiri terhadap situasi-situasi itu, sudahkah kita yakin bahwa kita bukan seorang narsisis rentan? Yang bisa kita lakukan adalah selalu memeriksa diri, merenungkan pikiran kita agar tetap menjadi diri yang utuh, yang kita kenali dan pahami. Bahwa kita tak mencandu pada penderitaan manusia.